Awal mulanya aku styling baby. Jadi aku kebetulan punya baby girl. Jadi aku styling dia setiap hari. Jadi itu kayak, ya Allah ini mainan aku. Iya sih, gitu. pasti seru banget ya. Jadi kita kalau punya anak perempuan tuh maunya jadi fashion stylistnya ya. Betul. Halo fashionista, welcome back to Mix and Match bersama saya Valerie Salsabila. Seperti apa tema kita hari ini? Cek video berikut ini. Fashionista feminin dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikenal sebagai bersifat kewanitaan. Dalam hal bergaya, feminin sering dikaitkan dengan sesuatu yang anggun, kalem, dan manis. Hal ini akan memberikan kesan yang menarik pada seseorang. Busana feminin dalam fashion adalah salah satu basic style fashion yang identik dengan kesan berbusana yang kalem, manis, dan didominasi oleh garis desain yang lembut. Warna yang digunakan pada style busana ini identik dengan warna-warna soft, serta penggunaan bahan seperti sutra, brokat, crepe, silk, dan chiffon. Selain mengandalkan pakaian dengan warna pastel untuk menonjolkan kesan feminin, sebenarnya kamu juga bisa fokus pada potongan pakaian itu. Mulai dari dress, blus, atau pakaian tertentu bisa dipertimbangkan. Contoh detail pakaian yang sering dikaitkan dengan tampilan feminin adalah adanya ruffles, peplum, tali pita, gaya off shoulders, dan masih banyak lagi. Detail seperti ini akan memberikan nuansa elegan untuk bergaya di dalam berbagai acara. Seperti apa busana tema feminin karya seorang fashion designer Indonesia? Let's check it out. Nah, itu dia tema kita hari ini, yaitu feminim. Dan sekarang Valerie sudah berada di lokasi yang dimana aku akan menemui salah seorang sosok yang inspiratif di dunia fashion Indonesia. Siapakah dia dan bagaimana koleksinya? Jangan lupa ikuti aku terus hanya di Mix and Match. Nah, fashionista, sekarang aku sudah bersama salah seorang desainer Indonesia yaitu Kak Yanti. Halo Kak, apa kabarnya hari ini nih? Alhamdulillah kabarnya baik, sehat ya. Alhamdulillah, bagus deh kalau gitu karena hari ini aku mau interview Kak Yanti, boleh nggak? Boleh dong. Oke deh, nah Kak Yanti sendiri nih sebagai salah seorang desainer di Indonesia, sejak kapan sih terjun ke industri ini? Jadi kalau untuk awal banget nih, aku memulai industri ini tuh di tahun 2015. Jadi tahun 2015 itu, jadi masih terima custom, baru banget tuh ya. Jadi apa aja dikerjain. Jadi kayak mau jahit blus, kemeja, rok sekolah, semua hayo gitu. Tapi lama-lama aku merasa kayak aku nggak ada jati dirinya. Jadi mencari identitas kan. Jadi kayak gue pengen nih sesuatu yang benar-benar gue suka, lalu gue kerahkan gitu, dituangkan ke dalam satu busana yang memang benar-benar ini adalah Yanti Adeni gitu. Jadi pada kesempatan itu aku membuka diri lah ya, keluar dari zona nyaman tersebut. Jadi langsung ikut salah satu ajang fashion di Indonesia. Wow, tapi Kak Yanti sendiri ini ada basic fashionnya nggak? Apakah ada sekolah fashionnya atau sesuatu, boleh dijelasin nggak? Untuk basic banget, sebenarnya aku adalah lulusan sekolah non fashion. Tapi karena akhirnya suka banget sama dunia fashion ini, memang dari kecil sebenarnya suka banget. Jadi emang udah suka banget dari kecil, Suka jadi banget. kayak hobi mungkin. Betul. Ya. Jadi dulu kalau flashback ke zaman-zaman masih kecil, masih sekolah, even itu sampai ke kuliah pun, itu saya suka menggambar. Jadi menggambar di paling belakang gitu, paling belakang belakang buku. Betul Oh iya sekali. iya, temen aku banyak tuh yang kayak gitu. Iya, tuh. jadi apalagi kalau lagi ngantuk, maafkan Pak dosen, Bu dosen kan. Betul. Jadi itu kerjaan aku zaman dulu. Akhirnya aku tuh kerja kantoran kayak teman-teman pada umumnya ya, kerja biasa aja gitu, jadi karyawan. Akhirnya punya keluarga. Nah, di situ mulainya. Jadi aku punya dikasih anugerah, aku punya anak, dan kemudian anakku nggak mau ditinggal. Dari rumah aja apa nih kira-kira yang Betul bisa sekali. dikerjain? Jadi awal mulanya aku styling baby. Jadi aku iya. kebetulan punya baby girl. Jadi aku styling dia setiap hari. Jadi itu kayak,
ya Allah ini mainan aku. Iya sih, gitu. pasti seru banget ya. Jadi kita kalau punya anak perempuan tuh maunya jadi fashion stylistnya ya. Betul. Nah, jadi jiwa-jiwa fashionku ini kembali menyala gitu loh, Kak Valeri. Oke deh. Nah, apa sih inspirasi Kak Yanti dalam mengeluarkan koleksi-koleksi dari brand itu? Banyak sekali ya Kak yang bisa jadi inspirasi, terutama kalau kecintaannya Kak Yanti sendiri itu adalah dunia-dunia dongeng biasanya. Oh iya? Betul sekali. Jadi biasanya kalau habis nonton ya, nonton kayak film-film princess, Cinderella atau segala macam yang bersifat fairy tale itu bisa jadi inspirasi. Oh, berarti kalau ciri khas dari Kak Yanti Adeni itu mungkin memang fairy tale ya base-nya. Betul sekali. Lebih senang sih yang bertule gitu ya. Oh, jadi ini ciri khas dari brandnya mungkin kayak yang gaun-gaun. Benar sekali. Dan bagaimana sih nih Kak Yanti Adeni ini mempertahankan brand ini di dunia fashion, apalagi udah dari lama kan kakak ini. Jadi gimana sih cara kakak mempertahankan di dunia industri fashion ini? Tidak bisa dibohongi ya bahwa mempertahankan itu lebih sulit dari memulai ya Kak Valeri ya. Betul. Salah satunya ya pasti kita harus tetap mengikuti perkembangan tren. Perkembangan apa yang disukai masyarakat, apa yang disukai oleh para pecinta fashion. Jadi kita harus ikutin. Terus kita juga harus lebih kreatif. Jadi jangan cuma monoton. Misalnya aku suka banget nih sama warna-warna pastel, tapi some days pelanggan tuh mungkin bosan kalau selemari isinya pastel semua. Jadi sesekali kita juga bebas tuh mengkreasikan warna-warna yang ada di dunia ini supaya lebih berwarna. Nah, kalau dari brand Kak Yanti ini ada nggak brand yang memakai wastra gitu Kak? Jadi lebih, kan banyak tuh zaman-zaman sekarang yang suka ngeluarin brand-brand seperti itu juga. Ada banget Kak. Ada? Betul sekali. Kebetulan saya berasal dari Bangka Belitung. Jadi teman-teman di Bangka itu banyak banget yang memproduksi wastra yang memang mungkin belum dikenal secara nasional. Jadi ini adalah kesempatan Yanti Adeni untuk berkolaborasi dengan teman-teman di daerah. Wow, jadi aku pernah bawain wastra itu ke Paris Fashion Show. Itu pada tahun 2022, pakai wastra dari Bangka Belitung. Wow, keren sekali. Jadi mengenalkan budaya Indonesia juga ya. Sekali. Nah, kayaknya nih aku juga familiar sih sama brand Yanti Adeni ini. Apakah Kak Yanti sendiri tuh pernah nggak baju-bajunya tuh dipakai oleh selebriti? Mungkin bisa disebutin nggak siapa aja biar kita bisa lihat nih nanti. Oke, alhamdulillah ya untuk baju-baju Yanti Adeni sendiri tuh udah banyak lah dipakai selebriti. Awal mulai itu udah dipakai sama Zaskia Gotik. Wow. Itu Ayu Ting Ting, Bunda Inul Daratista, Iis Dahlia, terus Melody Laksani, Cut Meyriska, Lesti Kejora, Selfie Yama, Selfie Dangdut Akademi gitu. Banyak sih alhamdulillah. Ada dari Gen Z juga udah ada itu Michelle. Oh iya, adanya Sandrina Michelle itu ya. Sandrinanya juga. Oh iya, ya ampun banyak sekali loh. Prilly Latuconsina, banyak sekali loh fashionista. Kalau gitu aku tuh udah penasaran banget nih buat lihat koleksi dari Kak Yanti Adeni, boleh nggak? Boleh banget. Kalau gitu fashionista jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan melihat koleksi-koleksi dari Kak Yanti. Seperti apa pilihan gaya budaya Indonesia dalam fashion? Let's find out, fashionista. Nah, fashionista, sekarang belakang kita nih sudah ada koleksi-koleksi dari Kak Yanti. Ini aku lihat bagus-bagus banget loh, Kak. Ini bagus deh kalau diliatin di TV gitu. Wah, jangan salah. Kenapa tuh? Awal mulanya karir aku itu memang ada di Wardrobe TV. Oh iya, jadi memang sudah ada pengalamannya di sana ya? Iya. Boleh dong ceritain, Kak? Boleh banget dong. Jadi emang awalnya aku tuh support TV untuk acara-acaranya. Jadi setiap hari tuh Kak, artis-artisnya seperti yang aku sebutin tadi, Zaskia Gotik, Inul Daratista, Ayu Ting Ting, banyak lagi. Pokoknya insya Allah hampir seluruh artis. Wow, keren banget ya. Jadi memang ini tuh bagus-bagus banget karena udah dipakai artis-artis juga loh fashionista. Jadi emang udah tampil stylist ya. Kalau gitu kita lihat dulu nih sekarang dari kebayanya. Apa nih yang? Nah ini kebetulan ini adalah kebaya custom made ya, ini punya klien. Kakak Valeri mau ambil yang mana? Silakan. Pink mungkin ya. Ini pinknya Selalu bagus mempesona banget ya, loh. Kak, ya? Iya. Ini boleh dijelasin Kak, ini dari apa nih bawahnya nih kainnya? Kalau ini adalah cual Bangka Belitung. Tadi kita sempat singgung soal batik Bangka Belitung kan. Jadi selain dikaryakan untuk menjadi busana, menjadi dress, outer atau baju pesta lainnya,
pastinya bisa juga dikaryakan untuk kebaya setelan busana nasional. Jadi di mix and match seperti ini ya. Ini satu atau dua piece gitu Kak? Ini satu style sih, satu set. Jadi ini roknya sebenarnya bisa kita lepas. Oh bisa dilepas. Kita lepas. Jadi ini bajunya kebaya. Kebetulan aku suka banget sama bunga-bunga. Tadi seperti yang kita bilang kan, temanya apa? Kadang-kadang tema itu kan feminim pasti kan, dengan rumbai-rumbainya yang manja-manja seperti ini ya kan Kak ya. Ini ada warna lainnya apa? Emang cuman ini doang? Kalau customize itu biasanya dibuat khusus untuk satu orang aja. Jadi ini cuman ini aja gitu ya. Tapi ini bagus banget sih. Nih, kalau kalian mau warna lainnya langsung aja customize sama Kak Yanti. Oke deh. Kalau gitu kita langsung ke koleksi berikutnya boleh Kak? Boleh dong. Kira-kira yang mana nih yang mau diperlihatkan? Aku rekomendasikan yang lebih santai. Oh iya, ih lucu banget. Di sini tuh ada khasnya Yanti Adeni juga Kak. Jadi walaupun dia ringan, tapi tetap Yanti Adeni suka sekali dengan renda cantik. Dan ini tuh ada kayak pitanya gitu. Kalau zaman sekarang tuh namanya kayak coquette style kali ya, yang kayak peri-peri gitu. Ya oke deh. Selanjutnya kita mau lihat apa lagi nih mungkin? Ini adalah salah satu koleksi terbaru juga. Sebenarnya ini belum launching Kak Valerie. Oh iya, jadi demi Kak Valerie aku keluarin duluan. Ya ampun fashionista, jadi udah di-spill ya. Demi kita di-spill langsung loh. Pertama kita melihat. Ini cantik banget loh, Blackpink. Kayak grup Blackpink ya. Boleh nih buat Jennie Blackpink nih. Karena ini ada pitanya juga. Iya, ada pita dan ada rendanya juga pemirsa. Tetap identitasnya dari Kak Yanti. Sekali. Nah, tapi kan nggak semua orang suka ya. Tenang aja, aku bikinnya tuh bisa dilepas pasang. Oh, di adjustable bisa gitu. Jadi kalau kalian masih pengen yang simple tanpa pita-pita gini masih bisa dilepas. Masih bisa dilepas. Terus kalau pakai kerudung yang mungkin lebih panjang, nggak perlu pitanya juga masih bisa dilepas. Jadi benar-benar bajunya tuh bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Betul, jadi sesuai selera juga ya. Dan ini bagus banget loh menurut aku, perpaduannya pinknya bagus, hitamnya juga bagus. Apakah ada koleksi terakhir nih mungkin yang mau dilihatkan? Koleksi harian ya, mau harian atau lebih occasion nih Kak Valerie? Boleh. Kalau harian aku masih punya koleksi yang black and white. Kalau tadi Blackpink, kali ini aku punya black and white. Oke. Ini kesukaan orang-orang banget nih mungkin kan. Banyak banget yang hijabers yang suka cuman black and white, monokrom gitu-gitu nih kayaknya cocok banget deh Kak. Iya, memang diciptakan untuk teman-teman yang sukanya monokrom gitu. Jadi di sini ada style yang abayanya, tapi untuk yang lebih casualnya ada style blues. Jadi bisa jadi pilihan untuk teman-teman ya yang mau hangout atau mau ngaji atau mau tampil yang lebih feminim, lebih perempuan dengan memakai abaya panjang, bisa pilih yang ini. Betul, jadi banyak occasion ya memakai ininya. Kalau gitu sebentar lagi nih aku boleh nggak sih minta kakak untuk rekomendasiin 3 busana dari koleksi kakak nih? Boleh banget, aku juga udah nggak sabar nih biar Kak Valerie pakai. Ah ya ampun, aku udah excited banget. Kalau gitu fashionista jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan melihat 3 rekomendasi busana dari Kak Yanti. Fashionista jangan kemana-mana, setelah ini Valerie akan mencoba busana rekomendasi dari Yanti Adeni. Fashionista berikut Valerie akan lanjut melihat 3 rekomendasi busana dari Yanti Adeni. Nah fashionista nih, lihat nih di belakang kita sudah ada 3 busana rekomendasi dari Kak Yanti buat aku. Nah Kak Yanti ini boleh nggak dijelasin satu-satu namanya tuh apa sih dari koleksi ini? Boleh banget ya pemirsa. Aku mulai dari mana? Dari tengah ya? Boleh dari tengah nih, karena sudah wow banget ya aku lihatnya. Oke, jadi ini namanya itu Galinda. Galinda. Familiar nggak sama namanya? Kayak karakter film gitu nggak sih? Iya bener banget. Jadi ini tuh pada waktu itu lagi film Wicked Movie. Iya, Wicked Movie ya. Jadi ini tuh Galinda yang waktu itu diperankan oleh seseorang yang familiar. Yang kita udah kenal ya. Ini tuh bajunya aku suka banget, terinspirasi dari keretanya. Oh, Emerald City. Oh iya,
Jadi Ya ampun. ini tuh waktu itu Galinda mau ke Emerald City pakai kereta yang warnanya hijau emerald. Betul. Jadi inilah inspirasi dari film tersebut kemudian dituangkan ke dalam baju seperti ini jadinya. Nah biasanya ini tuh dipakai untuk baju panggung Kak, showbiz gitu kan. Dan ini nggak lupa juga dengan pita dan renda-rendanya juga. Ini juga full pahit gitu ya Kak. Iya, ini. jadi dipertegas dengan detail-detail batuan. Dan ini seperti aku ini. pahitnya tuh ada bunga-bunganya loh. Keren banget. Pasti Kak, karena bunga itu kan nggak bisa terpisah gitu ya dari Yanti Adeni gitu. Oke, Segala kalau sesuatu yang sifatnya feminim, cantik itu ada gitu Kak. betul, jadi ciri khasnya memang seperti itu ya. Nah kalau yang di belakang kita satu lagi ini apa? Kalau ini bajunya tuh daily Kak. Jadi ini yang aku bilang tadi, aku suka banget sama namanya bunga kala lili ya. Oh yang ini bunganya. Jadi ada bunganya, ada si pitanya juga. Dia biasanya dipakai untuk memakai seharian biasa aja gitu. Oh Kak. jadi ini yang Aktivitas. buat dailynya ya. Betul sekali. Dia one set juga Kak dengan rok. Oh one set, jadi ini roknya bawahnya ya tuh. Wow, Cantik bagus banget. banget. Nah kalau yang terakhir nih. Dia nanya namanya karena nama Apa? warnanya dia itu seperti warna plum, namanya Plummeria. Betul. Oh alah, lucu sekali. banget Jadi ya. match ya namanya dengan koleksinya. Kalau gitu sekarang nih yang terakhir nih yang sebelah ini nih apa nih namanya? Karena ini banyak bunga-bungaan taman, jadi namanya gardenia Kak. Gardenia. Wah, iya cantik banget sih. Jadi ini ceritanya taman bunga-bunga ya. Tuh, jadi tamannya kita pindahin ke baju nih. Gitu. Dan ini warnanya juga pinknya lucu banget loh, pink soft gitu Pink ya. soft, Jadi ini karena buat tadi- hijabers mungkin ya. Betul. Sebenarnya enggak juga sih Kak. Jadi kalau misalnya kita dipakai oleh orang yang nggak berhijab, ini bisa di style dengan rambut yang mungkin lebih simpel karena bajunya udah cukup rame ya. Apalagi pada bagian bawahnya. Oh itu iya, udah bawahnya rose juga gitu. ya. Wah kalau gitu aku udah excited banget. Boleh nggak sih aku cobain satu-satu dari look Boleh ini? banget. Karena jujur fashionista look-look ini tuh keren-keren banget dan aku tuh pengen gitu makainya karena pengen feminim seperti tema kita hari ini. Jadi jangan kemana-mana karena setelah ini aku akan nyobain look-look ini tetap di Mix and Match.